Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Welcome back to English lesson with me, Miss Linda. Well, in this meeting, we will discuss about bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Artinya, perbuatan atau kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. How to say it in English? Terus, frase apa sih yang harus kita gunakan untuk mengekspresikannya? Nah, untuk menyampaikan atau mengekspresikan sesuatu kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu, kita harus menggunakan simple past. Berikut penjelasannya. Okay, students, now we are going to study about past tense. The first one yang harus kita bahas pertama kali adalah usage. Usage means penggunaan. Nah, kira-kira kapan sih past tense ini digunakan? Nah, use the past simple to express an action that started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. Nah, kira-kira artinya seperti ini. Penggunaan simple past tense itu biasanya diungkapkan atau perbuatan yang dimulai dan selesai pada waktu tertentu di masa lalu. Kadang-kadang si pembicara tidak menyebutkan secara langsung waktunya, tapi udah ada di dalam pikiran mereka. Jadi tidak perlu lagi menyebutkan keterangan waktunya, hanya bersandar pada kata kerja aja. Kalau kata kerja sudah verb kedua, maka dia itu adalah past tense. Nah, contohnya lihat. I saw a movie yesterday. Nah, kebetulan pada contoh ini dibuatnya kata keterangan waktunya. Nah, di situ ada yesterday. I saw a movie yesterday. Saya menonton film kemarin. Sebenarnya tanpa kata yesterday pun itu udah menjadi sebuah kalimat past tense. Nah, dari mana kita bisa bilang itu kalimat past tense? Karena so, kata kerjanya itu sudah bentuk verb kedua. Nah, gitu juga dengan contoh yang selanjutnya ada last year I traveled to Japan. Nah, travel itu sudah verb kedua ditambah lagi dengan keterangan waktunya yang sudah berlalu. Last year, tahun lalu. And then contoh selanjutnya she washed her car 2 hours ago. Nah, dia mencuci mobilnya 2 jam yang lalu. Nah, itu kan artinya kegiatannya sudah selesai gitu. Oke, next. Yang kita bahas selanjutnya adalah penggunaan past tense dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, the first one, untuk yang pertama yang kita bahas adalah kalimat past tense dalam bentuk positif. Sebenarnya untuk kalimat positif ini sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Yang contohnya itu, I saw a movie yesterday. Jadi, saya melihat atau menonton televisi kemarin. Nah, yang namanya kalimat positif itu ada rumusnya. Kita lihat sama-sama. Untuk kalimat positif, adapun rumus yang disediakan adalah subjek plus verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. Ingat ya, kata kerjanya harus bentuk kedua. Kemudian masuk objek, kemudian ada komplement. Nah, adapun kata kerja kedua ini, kamu harus menghafalnya. Atau kamu bisa lihat di kamus yang biasa kamu pakai untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di situ ada perubahan verb pertama, verb kedua, dan verb ketiga. Dan kebetulan di past tense ini banyak menggunakan verb kedua. Untuk kalimat positif ya, untuk kalimat negatif dan interrogatif nanti kita balikkan ke verb pertama lagi. Oke, untuk kalimat positif ini ada pun example-nya. Contohnya kita lihat, Mary took my book yesterday. Mary mengambil buku saya kemarin. Nah, kita lihat Mary itu sebagai subjek. Setelah subjek, masuk took. Took itu adalah verb kedua. Jadi, pastikan untuk kalimat positif yang masuk adalah kata kerja bentuk kedua. Itu juga dengan contoh selanjutnya. My father went to office last night. Ayah saya pergi ke kantor tadi malam. Nah, jadi when ya. When itu adalah past tense dari go, pergi. Karena kita nggak boleh pakai verb pertama kan, harus kita ubah ke dalam bentuk verb kedua. Itulah dia past tense dalam penggunaan positive sentence di kalimat positif. Oke, second, yang kedua kita bahas adalah penggunaan past tense dalam kalimat negatif. Adapun rumusnya yaitu subject plus did not.
Did not ini termasuk auxiliary verb ya, kata kerja bantu. Baru kemudian setelah masuk did not, nah harus dilanjutkan atau diikuti dengan kata kerja atau verb pertama. Ingat ya, kata kerja bentuk pertama, kemudian masuk objek dan komplement. Nah, ini harus benar-benar jeli dan kamu harus benar-benar ingat bahwasannya kalimat negatif dalam bentuk past tense itu harus memakai verb pertama. Contohnya, Mary did not take my book yesterday. Mary tidak mengambil buku saya kemarin. Nah, kalau tadi di kalimat positif, itu kata kerjanya took bentuk kedua kan. Nah, untuk di kalimat negatif, dia harus balik ke bentuk pertama. Jadi, apabila dalam kalimat itu sudah terdapat kata did atau did not, maka kata kerjanya harus balik ke bentuk pertama. Kemudian ada pun contoh yang kedua, my father did not go to office last night. Nah, go-nya juga perginya itu kata kerjanya harus balik ke bentuk pertama. Jadi harus diingat ya, anak-anak sekalian, bahwasannya dalam bentuk positif, negatif itu berbeda kata kerjanya. Oke? Oke, the last one, yang terakhir, past tense dalam bentuk interrogatif atau kalimat bertanya. Nah, gimana sih kalau kita bertanya dalam bentuk past tense? Nah, ada pun rumus yang disediakan. Nah, ini yang keluar pertama kali adalah did dulu. Did itu auxiliary ya. Keluarkan dulu did-nya, baru diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja pertama juga. Nah, ingat ya, kata kerjanya juga kata kerja bentuk pertama, baru plus objek plus komplement. Ingat tadi udah singgung di slide sebelumnya bahwasannya jika kalimat past tense itu sudah terdapat kata did atau did not, maka verbnya balikkan ke bentuk pertama. Example kita lihat contohnya. Did Mary take my book yesterday? Apakah Mary mengambil buku saya kemarin? Nah, ini lihat, perhatikan kata yang bercetak merah itu adalah kata kerjanya balik ke bentuk pertama. Gitu juga, did my father go to office last night? Nah, gitu juga, apakah ayah saya pergi ke kantor tadi malam? Nah, go-nya juga balik ke bentuk pertama. Begitu kira-kira. Oke, I think that's all. Nah, begitu anak-anak. Jadi, simple past adalah something that happens in the past, yaitu sesuatu perbuatan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. So, the conclusion is, jika kamu ingin membuat suatu kalimat past tense atau mengekspresikan kalimat past tense dalam bentuk positif, kamu harus menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Dengan rumus subjek plus verb kedua, objek, dan selanjutnya. Nah, untuk kalimat negatif, kamu tinggal meletakkan atau menambahkan kata not setelah kata did. Dengan rumus subjek plus did not atau didn't, kemudian kalimat yang melanjutkan. Satu lagi, verbnya harus kembali ke bentuk pertama. Begitu juga dengan kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Did-nya diletakkan di depan, kemudian masukkan subjeknya, kemudian masukkan verb pertama. Ingat, you have to remember, yang paling penting adalah untuk kalimat past tense dalam bentuk positif, kamu menggunakan verb bentuk kedua, sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif, kamu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, thank you everybody. I think that's enough for today. If you have any question, you can call me or you can share me via WhatsApp group. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.